Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa lisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kabar teman-teman mahasiswa UNU Yogyakarta yang saya banggakan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan sama-sama membahas tentang aliran-aliran Islam modern kontemporer ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang firqah-firqah atau aliran di masa yang lalu. Baik, langsung saja kita yang pertama ke Wahabiyah. Wahabiyah ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 ya. Di sini ada sebuah foto. Ini adalah yang di depan adalah foto daripada Raja Saud. Karena Muhammad bin Abdul Wahab ini bersama-sama mendirikan kerajaan Saudi Arabia atau Kingdom of Saudi Arabia. Ini beliau yang sebelah ini sebelah kanan ya, kanannya Raja Saud adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi diceritakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab diusir oleh orang-orang di daerahnya karena memiliki pemikiran yang menyimpang. Teman-teman perlu ketahui bahwa sejak zaman Rasulullah ya, ini orang-orang Islam sudah terbiasa dengan tradisi-tradisi yang baik. Misalkan berziarah kubur, misalkan tawasul, ya, misalkan ngalap berkah gitu, ngalap berkah. Bahkan para sahabat, misalkan sahabat Khalid bin Abdul Walid ya, mohon maaf, yaitu sahabat Khalid bin Walid selalu membawa rambutnya Rasulullah, ngalap berkah, minta keberkahan dengan rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau berperang kemana-mana beliau ngalap berkah dengan rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah menjadi tradisi yang turun temurun seperti itu. Sampai pada saatnya seorang pemikir atau katakanlah seorang ulama dari Najd, Saudi Arabia, Najd ya, belum ada Saudi Arabia ya. Ya kalau sekarang ikutnya Saudi Arabia. Yang mengatakan bahwa ngalap berkah, ziarah kubur, tawasul itu semuanya musyrik. Dan kalau orang musyrik berarti bukan orang Islam. Nah, maka pemikirannya Abdullah bin Wahab ini, Muhammad bin Abdul Wahab ini dianggap aneh oleh orang-orang pada masa itu. Sehingga beliau diusir dan bertemulah dengan seorang raja yang punya kepentingan. Apa kepentingannya? Saud, King Saud, belum jadi king, masih Saud, ini punya kepentingan untuk mendirikan sebuah kerajaan dan berkonfrontasi meskipun tidak langsung ya dengan Turki Utsmani pada saat itu. Karena Inggris sebagai pimpinan tentara dari Eropa ketika menyerang Utsmaniyah atau kekhalifahan Utsmaniyah, mampir dulu ke Saudi Arabia dan membuat perjanjian supaya Mekah dan Madinah atau wilayah yang berada di sana itu tidak ikut membantu Utsmaniyah dengan iming-iming akan dibuatkan kerajaan. Dan Inggris ini memenuhi janjinya untuk membantu pendirian Saudi Arabia. Jadi Saudi Arabia itu kerajaan yang didirikan atas dukungan Inggris. Seperti itu. Jadi ketika Perang Dunia yang kedua, yang pertama mohon maaf, ketika Perang Dunia yang kedua, ketika Perang Dunia yang pertama, ya, yang pertama dan kekhalifahan Turki Utsmani runtuh, ya, itu melahirkan dua negara. Jadi Inggris melahirkan dua negara. Yang pertama adalah Saudi Arabia, yang kedua adalah Israel. Seperti itu. Nah, Saudi Arabia ini didirikan oleh Raja Saud, ya. Beliau adalah memimpin pemerintahan. Kemudian untuk agamawannya ini dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab sampai sekarang. Seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang menjabat pemerintahan adalah keturunan daripada Raja Saud, adapun orang-orang yang menjabat keagamaan adalah keturunannya Muhammad bin Abdul Wahab.
Di awal pendiriannya ngeri sekali ya. Banyak orang-orang Islam yang ziarah kubur, yang tawasul, yang suka baca lebar janji dan sebagainya itu dikafir-kafirkan dan dibunuh. Jadi ribuan orang dibunuh, dibantai gara-gara ziarah kubur, gara-gara bertawasul, gara-gara mengadakan maulid Nabi. Itu real terjadi seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan mereka itu menganggap apa itu namanya orang-orang ini kafir sebagainya ya. Jadi ya karena dianggap musyrik begitu. Bagi mereka pokoknya menyembah itu hanya Allah begitu. Kalau tawasul berarti menyembah ulama gitu. Ziarah kubur menyembah kuburan. Seperti itu. Maka orang-orang NU dianggap sebagai kuburiyun. Kuburiyun, orang-orang yang menyembah kuburan. Padahal kita kan sebagai orang NU kalau ziarah kubur tidak menyembah kuburan, tapi bertawasul atau minta barokah kepada ulama yang sudah dimakamkan, karena kita husnudon, ulama-ulama ini adalah orang-orang soleh yang bisa menyampaikan doa kepada kita, yang bisa menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik teman-teman, bahwa akidahnya Wahabiyah itu merujuk seringkali kepada Ibnu Taimiyah. Ya, bisa dikatakan sering-seringnya begitu ya. Meskipun nggak semuanya, karena ini adalah Wahabiyah itu sudah campur-campur begitu. Pemikirannya campur-campur yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Akidahnya beberapa diantaranya adalah mengikuti Ibnu Taimiyah, yaitu tentang tajsim. Tajsim itu adalah menganggap bahwa Allah itu berjisim, berbentuk begitu. Maka disebut dengan mujassimah. Jadi Allah itu dianggap memiliki mata, dianggap memiliki tangan, dianggap memiliki wajah, dan seterusnya. Pokoknya Allah itu berbadan, berbentuk. Itu adalah keyakinan daripada mujassimah. Yang mana mujassimah cikal bakalnya sudah muncul di tahun 150 Hijriah. Yaitu dicetuskan oleh seorang yang bernama Sulaiman As-Sadusi yang menganggap bahwa Allah itu berbadan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mereka punya dalil. Mereka punya dalil yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatakan misalkan yadullahi fawqa aydihim. Ya, kata mereka ya tangan Allah di atas tangan manusia. Kalau kata Ahlussunnah wal Jamaah, yadullah itu artinya bukan tangan Allah, tapi kekuasaan Allah. Kan kekuasaan itu diibaratkan dengan tangan. Karena pada ayat lain disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak Allah itu tidak mirip. Sesuatu tidak ada yang mirip dengan Allah dan Allah tidak mirip dengan suatu apapun. Nah, di Indonesia Wahabiyah ini dikenal sebagai gerakan Salafi. Orang-orang Wahabiyah tidak pernah ngaku Wahabi. Ya, orang-orang Wahabi itu tidak pernah ngaku Wahabi. Mereka mengakunya adalah Salafi. Apa itu Salafi? Salafi adalah orang yang berkiblat atau mengikuti pendapatnya orang-orang salaf. Orang-orang salaf adalah Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in. Ya, kalau mau debat ya panjang. Kenapa? Karena kita semua orang NU pun ngikutin orang salaf kan, kita ngikutin Rasulullah, kita ngikutin para sahabat, dan kita juga ngikutin para ulama. Lah ulama-ulama kan adalah orang-orang salaf. Abu Hanifah ya orang salaf kan. Imam Syafi'i ya orang salaf kan. Nah, terus bedanya apa? Nah, bedanya kalau kita benar-benar ngikutin salaf, makanya di NU sendiri ada As-Salafiyah. Ya, ada As-Salafiyah nama pesantren, ada As-Salafiyah disebut dengan pondok salaf. Yaitu apa sih? Pondok yang dikaji adalah kitab-kitab para ulama masa lalu begitu. Itu namanya pondok salaf. Kalau di NU kan ada pondok salaf, ada yang tidak salaf gitu kan. Yang salaf itu yang mengikuti kitab-kitab kuning ya. Tapi kalau pondok yang tidak salaf kan pondoknya pondok modern lah seperti itu. Jadi kita pun mengaku salaf, tapi bukan salafi, disebut dengan salafiyah. Jadi beda salafiyah sama salafi. Ya, kalau salafi itu adalah Wahabi, kalau salafiyah itu NU karena berpegang pada ulama-ulama yang terdahulu. Kayak gitu. Nah, orang-orang salafi itu selalu tidak mengaku ya kalau mereka adalah Wahabi. Mereka selalu mengaku adalah orang salaf dan
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ulama besar, ulama yang alim dan mereka anut. Lalu siapakah yang mengatakan Wahabi? Yang mengatakan Wahabi yang awal maroh atau awal pertamanya adalah saudaranya sendiri, yaitu Sulaiman bin Abdul Wahab. Jadi Sulaiman bin Abdul Wahab, saudaranya ini adalah orang yang Ahlus Sunnah, menganggap orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab sebagai Wahabi, tapi mereka tidak mengaku sebagai Wahabi. Makanya orang Salafi sering mengatakan tuduhan. Nah, kita dituduh sebagai Wahabi, padahal kita adalah Salafi. Itu kata orang Wahabi. Kita menganggap Wahabi, tapi mereka mengaku sebagai Salafi. Seperti itu. Nah, kalau Wahabi ini tidak ada organisasinya begitu, maka Salafi nggak ada organisasinya. Beda sama Muhammadiyah, meskipun ini bukan temanya ya. Di Indonesia kan ada beberapa ormas ya. Ada Muhammadiyah, ada NU begitu kan, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada LDII, ada MTA dan sebagainya. Itu adalah organisasi yang jika dicari kantornya itu ada, ketuanya siapa itu ada. Ketuanya siapa, organisasi seperti apa, izinnya berapa, nomor berapa itu ada. Tapi kalau Salafi nggak punya mereka. Salafi itu nggak punya organisasi sendiri-sendiri. Ya, jadi ustadz-ustadz Salafi itu tidak punya organisasi yang tertulis, itu nggak ada. Adapun mungkin punya organisasi di belakang layar ya nggak tahu ya. Tapi secara umum mereka tidak punya organisasi Salafi, nggak punya. Oke. Selanjutnya adalah Ikhwanul Muslimin. Ini termasuk aliran daripada Islam modern kontemporer. IM, ya, Ikhwanul Muslimin biasa disebut dengan IM. Ini didirikan di Mesir pada Maret 1928. Yang mendirikan namanya Hasan al-Banna. Ya. Tokoh-tokohnya dibunuh oleh pemerintah Mesir. Jadi pada awalnya Ikhwanul Muslimin ini adalah organisasi tarekat gitu ya. Organisasi tarekat jamaah ya. Kalau di Indonesia mungkin semacam jamaah Tiqul Hafilin atau jamaah apa itu namanya Tiqul Hafilin atau jamaah zikir lah, seperti itu. Awalnya begitu. Kemudian berubah menjadi aliran politik. Ya. Kalau Syiah ya, Khawarij itu politik dulu ya. Syiah dan Khawarij itu politik dulu, kemudian menjadi aliran Islam. Nah, kalau Ikhwanul Muslimin dulu adalah bersifat agama lah ya, agama ya kayak NU dan sebagainya lah. Tapi kemudian berpolitik seperti itu. Nah, karena berpolitik maka bertabrakan dengan militer di Mesir, akhirnya dibubarkan oleh Mesir. IM dibubarkan secara resmi oleh pemerintah Mesir sejak dulu dan pernah pada tahun 2013 berdiri kembali dan memiliki presiden. Saat itu saya masih di sana ya. Memiliki presiden namanya Muhammad Mursi dan digulingkan juga dan dibubarkan ya, dibubarkan oleh pemerintah Mesir. Lalu apa sebenarnya sih keyakinan mereka? Ya, sebenarnya Ikhwanul Muslimin itu tujuannya bagus, ya kan? Tujuannya bagus. Bahkan ketika Indonesia merdeka, kalau kita baca sejarah, negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, dan itu didukung oleh Ikhwanul Muslimin begitu kan. Ikhwanul Muslimin mendukung supaya pemerintah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu belum pemerintah republik ya, Mesir masih pemerintah kerajaan seperti itu. Nah, tapi kemudian berubahnya apa ya? Banyak tokoh-tokoh yang berubah lah ya, biasa lah ya, organisasi berubah kan biasa. NU juga pernah menjadi partai politik kan, nah dulu silakan nanti pas belajar ke NU-an kan ada. Nah, apa sih yang sebenarnya melandasi pemikiran Ikhwanul Muslimin ya, bahwa mereka menganggap bahwa hukum-hukum selain hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Ya, meskipun tidak mengatakan demokrasi ini kafir, kemudian Pancasila tohut dan sebagainya, enggak. Cuma mereka menganggap bahwa orang-orang yang berbeda sama mereka adalah orang jahiliyah. Kan ngeri sekali. Ya, orang jahiliyah berarti kan orang kafir. Ya kan begitu. Nah, Ikhwanul Muslimin ini kemudian seringkali menganggap bahwa
kelompok lain itu tidak baik begitu loh. Merasa paling benar dan bahkan mengkafirkan kelompok lain. Nah, ketika Ikhwan Muslimin dibubarkan, tokoh-tokohnya keluar dari Mesir dan mengembangkan Ikhwan Muslimin di berbagai negara. Dan beberapa sudah berkuasa. Teman-teman mungkin tahu yang namanya Erdogan gitu ya. Presiden Turki itu adalah Partai Ikhwanul Muslimin, cabang Turki seperti itu. Kemudian Rashid Al-Ghanouchi ya, pemimpin Tunisia pada saat itu juga adalah cabang daripada Ikhwanul Muslimin. Termasuk ini apa namanya yang di Palestina itu. Kan di Palestina ada dua kelompok yang bertikai terus begitu ya. Ada Fatah, ada Hamas. Nah, Hamas itu termasuk cabang daripada Ikhwanul Muslimin. Makanya Hamas itu selalu taruh nama Fatah begitu kan. Kadang-kadang kita juga dilema ya. Dilema kita sebagai sesama muslim gitu kan. Kita membela Palestina karena Palestina melawan Israel, tapi di dalam Palestina sendiri ada dua kubu yang besar yang bahkan sering berperang, yaitu kubu Hamas dan kubu Fatah gitu. Nah, Hamas itu disebut-sebut sebagai cabang daripada Ikhwanul Muslimin. Di Indonesia, ya, Ikhwanul Muslimin kalau teman-teman mengakses ke webnya itu mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin punya cabang di Indonesia namanya PKS, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Tapi uniknya PKS tidak pernah ngaku. PKS tidak pernah ngaku bahwa itu adalah cabang Ikhwanul Muslimin. Kalau kita lihat di webnya PKS, mereka juga tidak pernah mengatakan kok kalau PKS itu adalah cabang daripada Ikhwanul Muslimin, tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi kenyataannya orang-orang PKS ini mengidolakan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Kenyataannya Ikhwanul Muslimin di webnya sekali lagi itu mengatakan bahwa PKS adalah cabang Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Tapi PKS tidak pernah mengakui. Dan di ADART-nya itu juga tidak tertulis bahwa PKS adalah cabang Ikhwanul Muslimin. Tapi kenyataannya orang-orang PKS itu ngefans banget dan bela-bela Ikhwanul Muslimin. Maka orang PKS itu heboh banget dengan Erdogan. Pokoknya Erdogan itu luar biasa, kayak khalifah gitu. Makanya Erdogan itu selalu dipuji-puji oleh PKS. Kalau ada orang yang muji-muji Erdogan, ya dia teridentifikasi PKS. Ya meskipun tidak mesti ya, nggak mesti. Tapi kebanyakan orang yang muji-muji Erdogan itu adalah memuji PKS, orang-orang PKS. Demikian juga di pondok-pondok PKS ya. Kalau di pondok-pondok NU kan ada wiridan gitu kan, Rotibul Haddad gitu kan ada, atau wiridan lagi itu Hizib Bahar, Hizib Nasor dan sebagainya ya. Itu ciri khas wiridan NU. Orang-orang PKS juga punya wiridan namanya Al-Ma'thurat ya. Al-Ma'thurat itu adalah wiridannya Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Jadi sebenarnya ada benarnya ya kalau Ikhwanul Muslimin itu mengakui bahwa PKS cabang IMD Indonesia, ada benarnya. Nyatanya secara zahirnya erat banget seperti itu. Nah, beberapa pondok Muhammadiyah itu juga punya wiridan yang diambil dari Al-Ma'thurat dari Hasan Al-Banna, karena faktanya orang-orang PKS juga banyak yang masuk ke Muhammadiyah seperti itu. Tapi Muhammadiyah bukan PKS ya, Muhammadiyah bukan PKS, tapi orang PKS banyak yang di Muhammadiyah dan berhasil untuk mempengaruhi, salah satunya adalah dalam hal wiridannya seperti itu. Lalu ada Al-Qaeda. Kalau ini ekstrim banget ini. Kalau Ikhwanul Muslimin kan nggak begitu ekstrim lah ya. Kalau kita lihat di PKS juga nggak begitu ekstrim. Al-Qaeda ini didirikan oleh Osama bin Laden, seorang miliarder Saudi Arabia ya. Bahkan perusahaannya juga masih perusahaan keluarganya namanya Bin Laden ya. Kontraktor terbesar di Saudi Arabia adalah Bin Laden gitu kan. Nah, ini konsepnya adalah menyerukan jihad melawan Amerika. Nah,
karena tadi saya katakan bahwa Usama ini adalah orang Saudi Arabia, maka dia orang Salafi atau katakanlah orang Wahabi, tapi sedikit berbeda. Salafi di Indonesia ini tidak berjihad, mereka tetap loyal kepada pemerintah, kan gitu ya. Nah, karena Salafi Indonesia terpengaruh oleh pemikiran ulama-ulama Saudi yang istilahnya itu biasa taat kepada pemerintah. Nah, adapun Salafinya Usama ini Salafi jihadi yang menyerukan jihad melawan kekafiran dan Amerika. Maka dimanapun ada orang yang membela Amerika, maka dibom. Nah, termasuk Indonesia, karena Indonesia kan juga berteman dengan Amerika, maka ya dibom. Orang Amerika dibom, maka bom Bali 1, 2. Nah, ini adalah orang-orang Al-Qaeda, kebanyakan seperti itu. Baik, selanjutnya adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina pada 1953. Ini mengusung berdirinya khilafah. Jadi menurut mereka khilafah itu wajib didirikan kembali. Maka mereka punya cita-cita mendirikan khilafah. Kalau kata NU, kata Ahlussunnah wal Jamaah, ya enggak harus lah, itu kan. Khilafah memang pernah berjaya di muka bumi, tapi ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya seperti sekarang sudah tidak cocok lagi lah. Tidak ada yang mewajibkan kok ya. Tidak ada Al-Qur'an, hadis maupun yang mewajibkan berdirinya khilafah, enggak ada. Nah, kalau hanya sekedar pemikiran nggak apa-apa gitu loh. Kita ingin khilafah ya nggak apa-apa mereka gitu ya. Tapi masalahnya mereka mengkafir-kafirkan demokrasi kan repot gitu kan. Demokrasi kafir, Pancasila, tauhid, sebagainya kan repot gitu kan. Ya, makanya dibubarkan di Indonesia yaitu pada tahun 2017. Hizbut Tahrir itu umum. Ada Hizbut Tahrir Malaysia, Hizbut Tahrir Inggris, Hizbut Tahrir Turki, hampir di seluruh dunia ada Hizbut Tahrir, tapi dibubarkan oleh pemerintah masing-masing, dan Indonesia termasuk agak akhir ya dalam membubarkan daripada Hizbut Tahrir. Jadi itulah teman-teman semua aliran-aliran modern kontemporer yang ada di muka bumi ini dan pengaruhnya di Indonesia. Baik, nanti ada diskusi setelah ini di Google Meet, insya Allah.